سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk membacakan kitab Fadilah Ramadan atau keutamaan di bulan Ramadan, hadis ketiga. Baginda Nabi SAW mencela orang yang tidak memperhatikan bulan Ramadan dengan doa beliau, yang artinya dari Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Mendekatkah kalian ke mimbar? Kami pun mendekat. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berkata, amin. Lalu ketika menaiki tangga kedua, beliau juga berkata, amin. Ketika menaiki tangga ketiga, beliau juga berkata, amin. Maka ketika beliau selesai berkhutbah, kami berkata, ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar ketika engkau naik mimbar." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah menampakkan diri kepadaku, lalu dia berkata, ketika aku menaiki tangga pertama mimbar, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni." Maka aku berkata, amin. Kemudian ketika aku menaiki tangga kedua, dia berkata, celakalah orang yang mendengar namamu disebut tetapi ia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku berkata, amin. Selanjutnya ketika aku menaiki tangga ketiga, ia berkata, celakalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua tetapi dia tidak bisa masuk surga sebab orang tuanya. Aku berkata, amin. Hadis riwayat Hakim dari kitab At-Targhib. Faidah: di dalam hadis di atas, malaikat Jibril alaihissalam telah mendoakan keburukan bagi tiga jenis manusia dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamini doa tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah mendoakan keburukan dan beliau mengamininya. Sangat jelas betapa kerasnya doa tersebut. Hanya dengan rahmatnya kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan itu dan terselamat dari doa-doa tersebut. Jika tidak, kehancuran kita tidak diragukan lagi. Di dalam kitab Durrul Mansur disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam sendiri yang berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah amin, maka beliau pun mengamininya. Dari sini dapat kita ketahui dengan jelas betapa pentingnya perkara ini. Orang pertama yang mendapat celaan adalah orang yang melewati bulan Ramadan yang penuh berkah tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kelalaian sehingga tidak memperoleh maghfirah. Di bulan Ramadan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah seperti hujan. Namun jika kita menghabiskan bulan ini dengan perbuatan buruk, maka hal itu dapat menyebabkan kita terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, lalu kapan lagi kita akan mendapatkannya? Sesungguhnya tidak diragukan lagi kebinasan kita. Cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah setelah menaikkan tugas bulan Ramadan, yaitu puasa dan tarawih. Hendaklah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua yang mendapat celaan adalah orang yang apabila mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, ia tidak bersalawat untuk beliau. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bersalawat ketika mendengar nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut adalah wajib. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan ancaman atas kelalaian ini. Sebagian hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang paling kikir dan celaka. Mereka digolongkan sebagai orang yang keras hatinya dan lupa jalan menuju surga, sehingga masuk neraka jahanam. Diriwayatkan juga bahwa ia orang yang buruk amalan agamanya dan tidak akan dapat melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Para ulama telah menakwili riwayat-riwayat seperti ini atau memberikan kesimpulan hukum yang lebih ringan dari zahirnya riwayat-riwayat tersebut. Namun siapakah yang dapat mengingkari bahwa sabda-sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah ancaman keras bagi yang tidak mau membaca bersolawat ketika nama beliau disebut. Hal itu karena kebaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian besar terhadap umat ini, sehingga tulisan-tulisan maupun ceramah-ceramah tidak mampu melukiskannya. Banyak sekali hak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mampu
mampu ditunaikan oleh umatnya. Sehingga orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namanya berhak mendapat ancaman dan peringatan. Sangat besar keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi SAW, sehingga barang siapa yang tidak bersolawat ketika nama beliau disebut adalah bernasib buruk. Apakah ada keutamaan yang lebih besar daripada bersolawat? Sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa bersolawat 1 kali untuk baginda Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 10 rahmat kepadanya dan para malaikat akan mendoakannya. Dosa-dosanya akan diampuni, derajatnya akan dinaikkan, mendapatkan pahala laksana gunung Uhud, dan ia pasti menerima syafaat pada hari kiamat. Masih banyak balasan lain yang telah dijanjikan, seperti mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari murkanya, selamat dari ketakutan pada hari kiamat, dan dapat melihat tempatnya di surga sebelum matinya. Selain itu masih banyak janji lainnya yang berhubungan dengan keutamaan bersalawat dengan hitung-hitungan tertentu yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Masih banyak lagi keutamaan membaca salawat, diantaranya adalah orang yang membacanya akan diselamatkan dari kesempitan hidup dan kefakiran. Ia akan memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musuh-musuhnya. Hatinya akan dibersihkan dari sifat munafik dan karat-karatnya. Ia akan dicintai oleh orang lain, dan masih banyak hadis lain yang menerangkan keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli fikih sepakat bahwa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali seumur hidup hukumnya adalah fardu. Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk bersalawat setiap mendengar nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib bersalawat setiap kali nama beliau disebut. Ulama lainnya berpendapat sunnah. Orang ketiga yang mendapat celaan ialah orang yang dalam hidupnya tidak dapat berkhidmat kepada kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya dengan baik. Di saat mereka telah tua, yang karena berkhidmat kepada keduanya semestinya ia mendapatkan surga. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang hak-hak orang tua. Para ulama mengatakan bahwa mematuhi perintah kedua orang tua dalam hal-hal yang dibolehkan oleh agama adalah wajib. Jangan berbuat tidak sopan terhadap mereka dan jangan mendatangi mereka dengan sombong, sekalipun mereka musyrik. Jangan meninggikan suara melebihi suara mereka. Jangan memanggil mereka hanya dengan namanya dan jangan mendahului mereka. Jika harus mengingatkan mereka kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, hendaklah dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Jika ajakan kita belum diterima, maka tetaplah menjaga hubungan baik dengan mereka dan selalu berdoa mohon hidayah untuk mereka. Ringkasnya, muliakanlah dan hormatilah mereka dalam segala urusan. Sebuah hadis menyatakan, di antara pintu-pintu terbaik untuk masuk surga ialah ayah. Jika kamu mau, peliharalah ia atau sia-siakanlah ia. Seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah hak-hak kedua orang tua? Beliau menjawab, mereka surgamu atau nerakamu. Ridho mereka akan membawamu ke surga dan kemurkaan mereka akan membawamu ke neraka. Sebuah hadis meriwayatkan, seorang anak soleh yang memandang kedua orang tuanya dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama seperti haji yang makbul. Hadis lain menyatakan, selain doa syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa yang dikehendakinya, tetapi terhadap dosa durhaka kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukumnya di dunia ini sebelum dia mati. Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Beliau bersabda, "Apakah ibu masih hidup?" Jawabnya, "Ya." Beliau bersabda, "Berbaktilah kepada ibumu karena surgamu ada di bawah telapak kaki ibumu." Hadis lain menyebutkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada ridha ayah, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada murka ayah. Masih banyak hadis lain tentang dorongan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jika ada seseorang yang karena kelalaiannya berbuat salah dalam masalah ini, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal, maka di dalam syariat yang suci ini masih ada jalan keluarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan ia durhaka kepada mereka, maka dengan memperbanyak doa dan istighfar untuk mereka, ia akan digolongkan sebagai anak yang berbakti. Hadis lain menyatakan bahwa amalan seseorang yang paling baik setelah kematian ayahnya adalah berbuat baik kepada teman-teman ayahnya. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan hadis ketiga dengan tema baginda Nabi SAW mencela orang yang tidak memperhatikan bulan Ramadan dengan doa beliau beserta faidahnya. Mudah-mudahan kita bisa amal dan sampaikan dan mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama mendengarkan fadilah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih
يا صاحي كي تستريح وبث